Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Semoga senantiasa kita diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran selama proses pembelajaran. Ketua kelas, silahkan memimpin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar diberikan kelancaran. Berdoa, mulai. Selesai. Amin. Terima kasih. Hari ini ada yang tidak masuk? Santi sepertinya, Bu. Santi tidak masuk kenapa? Sakit demam, Bu. Baik, hanya Santi saja ya. Iya, Bu. Sebelum menjelaskan materi, Ibu ingin kalian ice breaking terlebih dahulu agar selama proses pembelajaran kalian bisa lebih fokus dan semangat. Ikuti Ibu ya. Ayo fokus, tetap semangat. Ayo fokus, tetap semangat. Nah, udah pada semangat kan untuk memulai pembelajaran hari ini? Baik, Ibu mulai ya pembelajaran hari ini. Nah, pada pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan materi pertama kita, yaitu tentang konsep ilmu ekonomi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian mengetahui tentang konsep-konsep ilmu ekonomi. Media pembelajaran Ibu hari ini menggunakan PowerPoint. Silahkan kalian simak dengan baik ya. Berikut mind mapping materi konsep ilmu ekonomi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian ilmu ekonomi. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu ilmu ekonomi? Atau ilmu ekonomi itu mempelajari tentang apa sih? Saya, Bu. Ilmu ekonomi itu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Iya, tepat sekali jawabannya. Beri tepuk tangan buat Balia. Selanjutnya ada yang mau berpendapat lagi mungkin? Saya, Bu. Jadi, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Iya, bagus sekali jawaban Mas Sodik. Beri tepuk tangan dulu buat Mas Sodik. Nah, jawaban dari Mbak Lia dan Mas Sodik tadi sudah cukup menggambarkan ya apa sih ilmu ekonomi itu. Jadi, ilmu ekonomi atau oikonomia berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Sehingga secara sederhana ekonomi diartikan sebagai aturan-aturan dalam rumah tangga dalam upaya memenuhi kebutuhan. Nah, para ahli juga memiliki pendapat tersendiri loh tentang arti dari ilmu ekonomi. Di sini Ibu akan menjelaskan 3 pendapat tokoh mengenai ilmu ekonomi. Yang pertama ada Adam Smith. Nah, Adam Smith memiliki pendapat tentang ilmu ekonomi, yaitu sebuah ilmu kekayaan atau ilmu yang khusus mempelajari sarana-sarana kekayaan suatu bangsa dengan memusatkan perhatian secara khusus terhadap sebab-sebab material dan kemakmuran seperti hasil-hasil industri pertanian dan sebagainya. Selanjutnya ada pendapat dari David Ricardo. Nah, David Ricardo ini berpendapat jika ilmu ekonomi merupakan suatu kajian tentang hukum berbagai jenis golongan masyarakat. Dan yang terakhir ada pendapat dari Alfred Marshall. Nah, pendapat dari Alfred Marshall mengenai ilmu ekonomi ini adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan dalam kehidupannya sehari-hari. Ilmu ekonomi membahas tentang kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapatan dan bagaimana pula ia mempergunakan pendapatan itu. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu.
Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu lanjut dengan materi yang kedua, yaitu pembagian ilmu ekonomi. Menurut Alfred W. Steiner, ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif adalah cabang ilmu ekonomi yang menggambarkan keterangan-keterangan faktual tentang suatu keadaan ekonomi dalam bentuk angka-angka, grafik, kurva, data statistik, atau penyajian lainnya. Nah, contohnya sendiri adalah BPS atau Badan Pusat Statistik. Yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang teori ekonomi. Jadi, teori ekonomi adalah cabang ekonomi yang bertugas menyusun model analisis ekonomi untuk menerangkan perilaku sistem perekonomian secara garis besar. Ruang lingkup dari teori ekonomi ini ada dua. Yang pertama ada ekonomi mikro dan yang kedua ada ekonomi makro. Nah, ekonomi mikro merupakan bagian dari teori ekonomi yang mempelajari perilaku perekonomian secara individual. Misalnya mempelajari perilaku rumah tangga produsen dan konsumen. Selanjutnya ada ekonomi makro. Nah, ekonomi makro adalah bagian dari teori ekonomi yang mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara agregat dan keseluruhan. Ekonomi makro meneliti fenomena yang luas, contohnya seperti tingkat pengangguran, pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat bunga. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memahami berbagai peristiwa ekonomi dan merumuskan serta memperbaiki kebijakan ekonomi yang ada. Nah, ada juga yang selanjutnya adalah ekonomi terapan. Ekonomi terapan merupakan cabang ilmu ekonomi yang bertugas menggunakan hasil-hasil pemikiran teori ekonomi untuk menerangkan keterangan-keterangan nyata yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Baik, apakah ada yang ditanyakan mengenai materi pembagian ilmu ekonomi? Saya, Bu, mau bertanya, contoh dari ekonomi terapan itu seperti apa ya, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sangat bagus ya. Jadi, apa sih contoh dari ekonomi terapan? Jadi, contoh ilmu ekonomi terapan adalah ekonomi yang berlangsung di perusahaan. Contohnya ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain-lain. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Belum ada, Bu. Jika tidak ada, Ibu akan melanjutkan dengan materi yang selanjutnya, yaitu tentang prinsip ekonomi dan motif ekonomi. Jadi, prinsip ekonomi merupakan dasar atau pedoman perilaku manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sedangkan motif ekonomi merupakan dorongan untuk melakukan tindakan ekonomi dalam rangka mencapai kemakmuran. Baik, setelah ini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok untuk mencari tahu tentang macam-macam motif ekonomi dan ciri-ciri prinsip ekonomi. Silakan kalian memberi contoh 2 dari masing-masing tugas tersebut. Selanjutnya kalian presentasikan hasilnya ke depan kelas. Ibu kasih kalian waktu 5 menit untuk mengerjakan. Silahkan berdiskusi. Jika masih ada yang dibingungkan atau ingin bertanya, silahkan memanggil ibu nanti. Selamat mengerjakan. Andre, apakah kamu mengantuk? Iya, Bu, saya agak mengantuk sedikit. Jika kamu mengantuk, silakan ke kamar mandi untuk cuci muka. Nanti kembali lagi ke kelas untuk berdiskusi dengan teman-temannya ya. Baik, Bu, terima kasih banyak. Saya izin ke kamar mandi terlebih dahulu. Baik, waktunya sudah habis. Silahkan kelompok pertama mungkin untuk membacakan hasil diskusi tadi. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan
Hasil diskusi kami mengenai macam-macam motif ekonomi. Yang pertama adalah motif untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua ada motif untuk memperoleh keuntungan. Contohnya jika ada pedagang yang menjual barangnya agar laku dan mendapat keuntungan. Selanjutnya ada ciri-ciri prinsip ekonomi. Yang pertama adalah mengutamakan kebutuhan yang sifatnya lebih penting dan mendesak. Yang kedua adalah melakukan tindakan ekonomi dengan pertimbangan yang matang. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu ucapkan kepada kelompok 1 telah membacakan hasil presentasi tentang macam-macam motif ekonomi dan ciri-ciri prinsip ekonomi. Sangat bagus jawabannya, kita beri aplaus terlebih dahulu. Selanjutnya silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama adalah tentang macam-macam motif ekonomi. Jadi menurut kelompok kami, macam-macam motif ekonomi yang pertama adalah motif untuk memenuhi kebutuhan, dan yang kedua adalah motif untuk dapat berbuat sosial. Terima kasih. Yang kedua adalah ciri-ciri dari prinsip ekonomi. Menurut kelompok kami, ciri-ciri dari prinsip ekonomi yang pertama adalah bersikap hemat dan tidak boros dalam tindakannya. Dan yang kedua adalah mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari setiap tindakan ekonomi yang dilakukannya. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus kepada dua kelompok yang sudah presentasi hari ini. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan sedikit tentang tugas yang Ibu berikan tadi. Jadi macam-macam motif ekonomi itu bisa untuk memenuhi kebutuhan, untuk memperoleh keuntungan, atau untuk dapat berbuat sosial. Jadi motif untuk memenuhi kebutuhan ini contohnya seperti ketika ayah atau ibumu bekerja agar kebutuhan di rumah terpenuhi. Nah, sedangkan motif untuk memperoleh keuntungan contohnya bagus sekali yang diberikan oleh kelompok 1 tadi, yaitu seorang pedagang berharap barang dagangannya laku dan mendapat keuntungan. Nah, yang ketiga adalah motif untuk dapat berbuat sosial. Jadi contohnya adalah ketika kamu melakukan bakti sosial untuk membantu fakir miskin ataupun yatim piatu. Selanjutnya adalah ciri-ciri prinsip ekonomi. Jadi ciri-ciri prinsip ekonomi yang pertama adalah mengutamakan kebutuhan yang sifatnya lebih penting dan mendesak. Yang kedua, bersikap hemat dan tidak boros dalam tindakannya. Yang ketiga adalah melakukan tindakan ekonomi dengan pertimbangan yang matang. Dan yang terakhir adalah mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari setiap tindakan ekonomi yang dilakukannya. Nah, untuk lebih memahami materi yang Ibu jelaskan tadi, kalian akan Ibu putarkan review materi berupa video setelah ini. Silahkan kalian simak dengan baik. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas materi bab pertama pelajaran ekonomi di kelas 10. Materinya yaitu tentang bab konsep ilmu ekonomi. Nah, akan ada materi apa aja sih yang akan kita bahas di pertemuan kali ini? Kita langsung lanjut aja ya. Jadi di pertemuan kali ini akan ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang ilmu ekonomi. Yang kedua tentang motif prinsip tindakan ekonomi. Yang ketiga masalah utama ekonomi. Dan yang keempat macam-macam kebutuhan. Kita langsung bahas aja ke pokok bahasan yang pertama yaitu ilmu ekonomi. Nah, jadi kalian tahu gak sih apa itu ekonomi? Pasti sebelumnya sering dengar kan tentang kata ekonomi. Mungkin kalian kalau misalnya mendengar kata ekonomi itu identik dengan uang. Tapi ternyata ekonomi itu tidak sesempit itu. Nah, banyak hal yang bisa kita pelajari dari ekonomi ini.
Nah, kita harus tahu dulu ekonomi itu apa sih kata yang sebenarnya. Jadi, ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomi. Nah, oikonomi ini berasal dari dua kata, oikos dan nomos. Oikos itu berarti rumah tangga dan nomos itu berarti aturan. Nah, jadi ekonomi ini memiliki dua arti, dalam arti sempit dan dalam arti luas. Nah, ekonomi dalam arti ya, dari sebelumnya bahan mentahnya itu terigu, telur, dan sebagainya. Ketika telah melalui proses produksi, maka nilai gunanya akan bertambah, yaitu saat menjadi roti bisa kalian konsumsi. Nah, itu yang dimaksud dengan produksi itu bisa menambah nilai guna. Nah, yang kedua yaitu distribusi. Jadi, distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dari produsen ke konsumen sehingga produk tersebut tersebar luas. Nah, kan tadi setelah produksi nih, bagaimana caranya agar bisa sampai ke konsumen, yaitu melalui proses distribusi. Misalnya nih, pabriknya tuh kan ada di kota Jakarta. Nah, bagaimana caranya agar masyarakat seluruh Indonesia ini bisa menggunakan produknya? Nah, salah satunya cara yaitu dengan menggunakan distribusi ini. Nah, jadi dari Jakarta nih, dibawa sama distributor ke kota-kota yang ada di Indonesia. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut distributor. Jadi, kalau tadi kan produksi itu menambah nilai guna atau mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Sedangkan kalau distribusi itu yaitu menyalurkan suatu produk. Nah, kita lanjut ke konsumsi. Kalau konsumsi itu adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Nah, konsumsi ini kebalikannya dari produksi. Kalau tadi produksi menambah nilai guna, kalau konsumsi ini mengurangi atau bahkan menghabiskan. Kenapa mengurangi atau menghabiskan? Karena kita konsumsi gitu. Seperti contohnya, kalau misalnya ada makanan, setelah kita konsumsi, apa makanannya tetap masih ada? Tidak kan? Pasti makanannya itu akan habis. Nah, kalau misalnya kita menggunakan barang, nah semakin lama apakah barangnya akan semakin bagus? Tidak kan? Pasti semakin lama barangnya itu bisa menjadi semakin kurang kegunaannya, bahkan bisa sampai rusak. Nah, makanya kalau mengkonsumsi itu disebut dengan mengurangi atau menghabiskan nilai guna. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut konsumen. Kita lanjut ke motif, prinsip, dan tindakan ekonomi. Nah, apa sih itu motif? Jadi, motif itu adalah alasan atau dorongan untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi dalam melakukan sesuatu itu pasti ada
dorongannya gitu, ada alasannya kenapa sih melakukan hal tersebut. Nah, alasan atau dorongan itu disebut motif. Nah, motif ini ada dua, ada motif ekonomi dan motif non ekonomi. Jadi kalau motif ekonomi ini ini adalah kesenjangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan, sehingga ini menimbulkan masalah ekonomi.
gitu. Jadi kalau ditanya masalah ekonomi itu apa sih? Yaitu kelangkaan. Nah, jadi langka ini pasti kalian sering dengar kan, langka itu misalnya kayak barangnya tuh jarang gitu. Ketika kebutuhannya banyak, kebutuhan masyarakat akan suatu barang itu banyak, sedangkan barangnya itu hanya sedikit, sehingga tidak semua masyarakat bisa memiliki barang tersebut. Nah, itu disebut dengan langka. Jadi sulit untuk dicari, sulit untuk ditemukan. Nah, penyebab kelangkaan ini ada beberapa. Yang pertama yaitu keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat manusia. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya. Yang keempat, pertumbuhan manusia lebih cepat dibandingkan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Yang kelima, bencana alam. Yang keenam, perbedaan letak geografis. Yang ketujuh, pertumbuhan penduduk tidak seimbang. Yang kedelapan, kemampuan untuk memproduksi rendah. Yang kesembilan, perkembangan teknologi berjalan lambat. Nah, tadi setelah kita tahu apa itu kelangkaan dan apa saja penyebab kelangkaan, di sini kita akan bahas bagaimana cara mengatasi kelangkaan. Yang pertama yaitu membuat skala prioritas kebutuhan. Yang kedua, menentukan sumber daya alternatif. Yang ketiga, mengelola keuangan secara efisien. Yang keempat, memanfaatkan kemajuan teknologi. Yang kelima, memanfaatkan bahan substitusi. Dan yang keenam, mendaur ulang atau memanfaatkan kembali. Nah, jadi ini adalah cara-cara untuk mengatasi kelangkaan. Nah, jadi membuat skala prioritas kebutuhan itu kita harus menentukan mana sih kebutuhan yang paling penting. Jadi kita tuh jadi manusia tidak boleh serakah agar tidak terjadi kelangkaan. Karena kelangkaan itu bisa terjadi karena adanya keserakahan dari manusia. Maka itu kita harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Dan mana kebutuhan yang paling penting dan mana kebutuhan yang tidak terlalu penting. Nah, Ibu akan menambahkan satu materi lagi, hanya sedikit. Jadi materi yang selanjutnya adalah tentang biaya peluang. Jadi biaya peluang atau opportunity cost dapat diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan atau dikorbankan dalam memperoleh sesuatu yang lain. Sampai sini saja materi tentang biaya peluang akan kita bahas lebih lanjut minggu depan. Selanjutnya Ibu ingin tanya, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang sudah Ibu ajarkan hari ini? Silahkan. Saya Bu ingin mencoba menyimpulkan materi yang sudah Ibu ajarkan hari ini. Yang pertama, ilmu ekonomi itu terdiri dari ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Selanjutnya adalah ekonomi makro itu mempelajari perilaku perekonomian secara agregat atau keseluruhan. Sedangkan ekonomi mikro mempelajari perilaku perekonomian secara individual. Motif ekonomi itu adalah dorongan untuk melakukan tindakan ekonomi dalam rangka mencapai kemakmuran. Sedangkan prinsip ekonomi merupakan dasar atau pedoman perilaku manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Nah, arti dari ilmu ekonomi sendiri adalah ilmu untuk mensejahterakan manusia secara perseorangan atau kelompok, Bu. Nah, bagus sekali jawabannya tadi. Silahkan beri tepuk tangan kepada Mbak Dita. Jadi benar sekali, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah ilmu ekonomi itu berperan aktif untuk mensejahterakan manusia baik secara perseorangan atau kelompok. Ilmu ekonomi sendiri terdiri dari ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Dalam teori ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro mempelajari perilaku perekonomian secara agregat atau keseluruhan, sedangkan ekonomi mikro mempelajari perilaku perekonomian secara individual. Nah, motif ekonomi sendiri adalah dorongan untuk melakukan tindakan ekonomi dalam rangka mencapai kemakmuran, sedangkan prinsip ekonomi merupakan dasar atau pedoman perilaku manusia dalam
memenuhi kebutuhan ekonomi. Sedangkan biaya peluang yang Ibu jelaskan terakhir itu merupakan dapat sebagai biaya yang dikeluarkan atau dikorbankan dalam memperoleh sesuatu yang lain. Nah, sekian penjelasan materi Ibu hari ini, semoga dapat bermanfaat. Silahkan kalian mengerjakan latihan soal di buku paket halaman 12. Minggu depan akan kita bahas. Semoga pembelajaran hari ini dapat diterima dengan baik. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.